Diundang. Melalui sambungan Zoom agar semua narasumber dan juga masyarakat makin jelas kira-kira pasal-pasal dalam RKUHP ini, kami juga menghadirkan langsung Wamenkumham Republik Indonesia, Profesor Edy Hiaritz. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, Prof. selamat malam Pak Wamen. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Maria dan Mas Andrew. Kami juga menghadirkan, ini ada mahasiswa juga Prof, kami libatkan yang tadi pagi menggelar aksi, Koordinator Bidang Sosial Politik BEM Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang. Selamat malam Melki, kami langsung ingin ke Melki. Melki, kenapa mahasiswa menolak pasal-pasal dalam RKUHP? Bisa Anda jelaskan pasal mana yang paling keras tidak Anda inginkan? Yang jelas sebenarnya mahasiswa sudah menolak pasal-pasal bermasalah di dalam RKUHP itu dari tahun 2019. Dari draft di tahun 2019, September 2019, dan juga sampai kini kami menemukan banyak sekali permasalahan dalam RKUHP yang tidak terselesaikan. Seperti pasal-pasal terkait living law, penghinaan, kohabitasi, unggas yang masuk ke pengarangan rumah orang lain, dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi perhatian terutama kami di dalam aksi-aksi kami belakangan ini adalah pasal-pasal yang memberangus kebebasan sipil, terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi, seperti pasal 273 di dalam RKUHP terkait larangan unjuk rasa, barang siapa yang dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu mengadakan unjuk rasa, pawai, demonstrasi, dan menimbulkan huru-hara keonaran akan dipidana selama 1 tahun penjara. Dan juga pasal 354 penghinaan pemerintah, dan termasuk tadi pasal yang disampaikan oleh presenter, pasal 218 terkait penghinaan presiden. Sebenarnya dasar mengapa kami menolak ini cukup jelas, karena hukum pidana itu harusnya lex serta, lex scripta, dan lex stricta. Dia harus ketat, dia harus mampu menimbulkan kepastian hukum. Jika ada larangan unjuk rasa karena akan menimbulkan huru-hara dan keonaran, dari mana kita mendapatkan definisi huru-hara dan keonaran? Apakah hanya aparat kepolisian yang berhak untuk mendefinisikan mana huru-hara dan keonaran? Sehingga oleh karena itu kami melihat bahwa jika pasal ini disahkan, kami akan terus susah untuk berpendapat, akan susah untuk berekspresi, karena semuanya bisa jadi akan dianggap huru-hara dan keonaran dan dibubarkan secara paksa dan bahkan dipidana selama 1 tahun. Begitu juga dengan penghinaan terhadap presiden, penyerangan harkat martabat, dan lain sebagainya. Koridor antara penghinaan dan kritik itu amat sangat bias bagi pemerintah, penguasa, dan juga aparat penegak hukum. Sehingga kami menganggap jika kami tidak terus-menerus menolak pasal-pasal ini, kami akan kesusahan untuk menunjukkan rasa sayang kami pada republik ini dengan melakukan kritisi pada pemerintah, presiden, dengan adanya pasal-pasal dalam RKUHP ini. Begitu, Mas. Ya, tapi kalau tadi Anda sebutkan salah satu yang menjadi fokus juga adalah pasal mengenai aksi demonstrasi yang kemudian harus dilampirkan pemberitahuan. Ini kan kalau kita lihat dari segi pasalnya, dari kata demi kata sudah cukup komprehensif. Apa yang dipermasalahkan di sini? Setelah reformasi, kita punya Undang-Undang 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan melalui undang-undang ini, kebebasan berpendapat dan berekspresi kita diatur sedemikian rupa, diperbolehkan dengan baik, karena itu adalah hak asasi kita yang diperjuangkan oleh abang-abang semualah di reformasi tahun 98 lalu. Undang-undang 9 tahun 98 mengamanatkan kita untuk dapat melakukan demonstrasi dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Tapi pemberitahuan ini bertujuan untuk agar aparat kemudian mengamankan kebebasan berpendapat dan berekspresi kita ini. Dengan adanya pasal pidana kepada orang-orang yang tidak memberitahukan terlebih dahulu aksinya, unjuk rasanya, ini seakan-akan bukan lagi pemberitahuan, karena pemberitahuan itu harusnya sebuah kebolehan. Kita memberitahukan, bukan meminta izin gitu. Iya. Seakan-akan kita harus izin dulu, tanpa izin, tanpa surat terima. Bukan berarti membubarkan, Melki. Bukan berarti membubarkan, tapi Undang-Undang 9 tahun 98 mengamanatkan ketika kita ingin melakukan unjuk rasa, pawai, dan demonstrasi, kita memberikan pemberitahuan, bukan meminta izin. Oke. Seakan-akan ketika diatur pasal seperti ini di pasal 273, seakan-akan kita minta izin, dan kalau kita nggak dapat tanda terima pemberitahuan, kita bisa dipidana setahun. Kalau gitu, begitu Pak Wamen langsung saja. Jadi apa Pak Wamen perbedaan jelas antara izin dan juga pemberitahuan Pak Wamen agar tidak menjadi abu-abu lagi? Ya, jadi itu interpretasi yang keliru dari saudara Melki ya. Jelas di dalam RUU KUHP pasal 273 itu yang dipidana adalah tanpa memberitahu. Jadi Anda sendiri yang kemudian menginterpretasikan memberitahu sama dengan meminta izin, Anda keliru ya. Dan Anda harus pahami bahwa sebetulnya RUU KUHP tentang demonstrasi, pawai, dan segala macam justru lebih soft dari Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Di dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 itu ada batas waktu. Dia harus memberitahu 3 kali 24 jam sebelumnya. KUHP tidak membatasi itu. Kalau Anda besok mau demonstrasi, Anda memberitahu hari ini tidak menjadi soal, karena KUHP tidak membatasi. Justru di dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 98 itu membatasi. Jadi Anda keliru menginterpretasikan bahwa pemberitahuan itu sama dengan izin, tidak. Ya, itu keliru besar Anda di situ.
Jadi tidak berarti bahwa yang pemberitahuan itu just memberitahu. Kalau izin berarti tanpa persetujuan Anda tidak boleh melakukan demonstrasi atau pawai. Apa hakikat pasal ini? Apa maksud dari pasal ini? Pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga ketertiban umum. Betul, Anda punya hak untuk berdemonstrasi ataupun apa dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, ketika Anda melakukan demonstrasi dan lain sebagainya, Anda juga mengganggu hak orang lain. Misalnya ketika Anda memblokir jalan dan lain sebagainya, itu juga Anda mengganggu hak orang lain. Itu hakikatnya mengapa harus ada pemberitahuan. Anda sendiri yang menginterpretasikan itu sebagai izin. Jelas-jelas kata-kata di situ tanpa pemberitahuan kok Anda menginterpretasikan izin. Oke. Itu komentar saya. Melki, Melki, ditanggapi silakan. dulu Melki, boleh?